pada bule. Maaf juga. Karena apa ya, aturan negara dan polemik dari sosial waktu itu, makanya beliau nggak nikah sama si Abdul ini. Itu satu. Yang kedua adalah Lady Diana. Nah, Lady Diana udah kayak gini mau jadi mu'alaf. Anyway, banyak orang bilang kalau orang mau masuk mu'alaf, kenapa sih orang muslim girang banget? Well, oke, sekarang kita bicara tentang masuknya Islam ke UK atau ke Inggris. Mungkin kalian shock. Ternyata pandemik ini adalah dari orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam dari Liverpool. Hari Jumat sekarang, Jumat Barokah. Saya mau lihat situasi sholat Jumat, mudah-mudahan ada, tapi nggak tahu juga karena masih lockdown jilid 2. Dan Daniel katanya numpang karena dia satu arah ke masjid kan. Arah ke restorannya. Ini perjalanan sekitar 20 menit ke masjid, satu-satunya masjid terbesar di Liverpool, dan kita akan lihat bagaimana situasi di sana. Jadi saya memang benar-benar kangen ini untuk sholat di masjid. Kan kalau sholat mungkin bisa ya. Kita lihat, penting kita lihat aja gimana bentuknya masjid terbesar di Liverpool ini. Are you ready, Daniel? Yes, let's go. Thank you. Assalamualaikum. Is it open today Yes, for Jummah? yeah. What time is it? First Jum'ah 11:30 open. 11:30 open. Oh, cool. First Jum'ah 12 o'clock. 12 o'clock. Yeah. You're right from سجل علينا. Thank you. From Philippines or Thailand? No, I'm from Indonesia. Welcome. Thank you. And you? Somalia. Somalia. All right. Are you student here or for job? No, I live here. I used to come here all the time, but since Corona, I never come. yeah. So I just wondering today will be open. They do distance. Oh, distant. And you have to pray. You have to pray. You have to bring the prayer. All right. And you must have even the. Oh yeah, sejadah. We're coming early. Even Yeah, of my. You're coming early, maybe you find it here. They have extra. Maybe. Yes, they have extra. Awesome. Thank you. Ini tokonya. Alhamdulillah guys, ternyata hari ini saya nggak tahu kenapa, padahal semenjak bulan 3 ya, semenjak lockdown corona dan segala macamnya itu memang semua kegiatan yang publik itu ditutup. Tapi nggak tahu kenapa hari ini saya punya firasat bakal buka, dan ternyata alhamdulillah memang benar, ini adalah hari pertama masjid terbesar di Liverpool buka. Jadi nanti ada 2 gelombang sholat Jumat. Yang pertama setengah jam lagi, sekitar jam setengah 12, kemudian ada jam 1 juga. Karena kapasitasnya harus direnggangkan ya kan. Nah, ini masjid ini bisa menampung sekitar 2.000 sampai 2.500 jemaah. Sebagai informasi aja bahwa di Liverpool ada sekitar 25.000 umat muslim di sini. Sebelum lockdown, saya kalau kerja di kantor itu kita dikasih bonus waktu istirahat sekitar 2 jam, mulai dari jam 12 sampai jam 2 oleh kantor. Jadi saya sama staf muslim lainnya selalu sholat Jumat di sini. Kita lihat dulu sekitar masjid ini. Ya, mungkin kalian sudah bisa tahu bahwa di daerah ini adalah kebanyakan imigran dan
penduduknya, masyarakat warganya adalah kebanyakan beragama Islam. Ini. Masjid Al-Rahmah ini dibangun pada tahun 1974, yaitu konstruksi pertamanya dan menjadikan masjid terbesar di Liverpool. Di Liverpool sendiri ada 3 masjid, tapi yang 2 itu memencar. Nah ini tidak terlalu pusat sih, sekitar di luar sedikit dari kota Liverpool. Nah di sini pun kita kadang-kadang pernah dengar suara azan dari speakernya ya, cuman nggak keras karena dikelilingi oleh populasi atau warga yang menganut agama Islam. Nah, kalau kalian bisa dengar, jadi boleh azan seperti itu, tapi nggak terdengar terlalu jauh guys. Tapi kedengar di luar, nggak masalah. Kalau tempat lain memang nggak boleh sama sekali. Cuman nggak sekeras seperti di Indonesia, nggak banget. Kalau nggak salah 10 kali lebih pelan, mungkin 100 kali lebih pelan dari di Indonesia. Karena kita bukan di negara yang mayoritas beragama Islam. Nggak masalah, nggak akan menghentikan orang Islam untuk melaksanakan ibadah. Situasi di sini itu nggak seperti kebanyakan daerah atau seperti di Indonesia ya. Kalau orangnya religius itu situasinya lebih aman, lebih tentram biasanya. Terserah agama apapun ya kan. Di sini enggak, karena apa? Ini Toxteth daerahnya itu adalah salah satu tempat kriminal terbesar atau tertinggi di seluruh Inggris. Salah satu kalau nggak salah top 10. Itu bukan karena agama, tapi karena budaya dari luar. Walaupun mereka orang Islam ya, kan kita tahu sendiri kan, orang Islam tidak semuanya baik, ya kan? Ada proses jadi orang baik itu, dan agama lah yang menentunya. Atau orang agama apapun, yang jelas kita manusia, ada yang baik, ada yang buruk, dan budaya orang-orang juga mempengaruhi sikap mereka ya kan, dari mana mereka berasal. Jadi di sini banyak yang dari Afrika, dari India, Pakistan dan lain-lainnya, dan mereka juga banyak bersikap ugal-ugalan juga, dan narkoba ya kan, penyelundupan narkoba, jual narkoba di sekitar sana itu. Jadi kalau di sekalian ke sini mau tinggal di Toxteth seorang, dan harga properti di sini lumayan murah karena hal tersebut. Oke, sekarang kita bicara tentang masuknya Islam ke UK atau ke Inggris. Mungkin kalian shock bahwa Liverpool lah tempat pertama Islam mendarat, yaitu dibawa oleh seorang warga lokal di sini, bule, obviously, itu yang lagi traveling ke Maroko. Nah, pulang dari sana dia masuk Islam, dirubahlah namanya, kalau nggak salah namanya dulu William, kemudian dirubah menjadi ya nama orang Islam. Kemudian dengan teman-temannya beliau menjadi mu'alaf sekitar 20 orang. Itu beliau beli ini rumah ada di Vernon Road. Jadi di sanalah beliau menyebarkan Islam dengan teman-temannya 20 orang mu'alaf. Mungkin itu bisa dikategorikan sebagai masjid, tapi kalau kalian Google itu ada di London, dan ada 2 sumber ini artikel dan official juga di Wikipedia juga, bahwa masjid pertama itu ada di selatannya London, tapi Islam pertama itu ada di Liverpool. Itu kalau nggak salah di tahun 1850-an semacam itu. Dan info lagi bahwa Ratu Inggris dulunya, yaitu Queen Victoria, bagi kalian yang tahu sejarah, itu dulunya hampir juga mau masuk Islam karena jatuh cinta dengan Abdul, seorang Pakistan apa India ya, India kalau nggak salah, si Abdul ini. Jadi Abdul mempraktekkan agamanya
di kerajaan, karena Abdul adalah orang kepercayaan dari Queen Victoria. Jadi kalau kemana-mana Queen Victoria ini pergi sama Abdul bukan Adul. Karena apa ya, aturan negara dan polemik dari sosial waktu itu, makanya beliau nggak nikah sama si Abdul ini. Itu satu. Yang kedua adalah Lady Diana. Nah, Lady Diana udah kayak gini mau jadi mualaf karena jatuh cinta juga sama si orang Pakistan. Beliau juga menyeludup, maksudnya secara diam-diam pergi ke Pakistan menemui orang tua cowok ini. Ada filmnya juga, ada dokumenternya juga. Tapi karena apa ya? Karena beliau ada iming-imingnya dari kerajaan ya, anggota kerajaan. Karena beliau kan nikah dulunya sama Pangeran Charles. Jadi gara-gara itu si keluarga yang orang Pakistan ini kayaknya tidak menerima. Ya, padahal ya Lady Diana sebenarnya akan mau bilang sama temannya akan mau masuk Islam. Tapi ya itulah, budaya di Pakistan juga kuat, ya kan? Itu satu. Kemudian yang kedua kali, Dodi Al-Fayed juga orang Islam, ya kan? Jadi Lady Diana ini kalau masih hidup mungkin udah jadi mu'alaf juga. Anyway, banyak orang bilang kalau orang mau masuk mu'alaf, kenapa sih orang Muslim girang banget? Wow, ini antara kita aja ya, antara agama aja ya. Memang secara otomatis kita pengen berikan support, you know. Tapi kalau orang masuk Kristen, itu kembali ke orangnya. Saya di sini hanya kontak untuk cerita tentang Islam. So, jadi saya akan berbicara mu'alaf, saya akan bicara tentang apapun, right? Yang berhubungan dengan Islam. So, begitulah sejarah sedikit yang saya kenal, yang saya tahu tentang Islam di UK dan di Liverpool. Jadi Liverpool adalah tempat pertama kali Islam masuk ke England atau ke UK. So, kita lihat ke dalam yuk, udah buka kayaknya. Let's go. Oke, nantinya masuk. Mungkin kamera nggak boleh, tapi coba aja. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya, walaupun saya nggak religius banget, tapi kalau Jumat saya nggak tahu kenapa, kalau nggak ke Jumat ada yang kurang dalam hidup saya. Dan sekarang mulai hari ini buka, masjid udah mulai dibuka, walaupun kita itu kan harus saf rapat lurus, tapi di sini kita harus berjarak sekitar 2 meter. Ini ketentuan dari orang government di sini. Jadi ya, itu ada bule, mualaf juga. Ini tingkatnya di atas satu. Ya, jadi saya nggak bawa sejadah, jadi kasih sejadah nih. Wow, gue senang banget hari ini. Kayaknya ini adalah hari terbaik selama 2020 semenjak corona. Itulah. Orang di sini baik-baik. Semuanya dipastiin kita lengkap. Nggak bawa masker, dikasih masker. Akhirnya saya kembali lagi ke sini setelah berapa ya? Ya udah berbulan-bulan, udah lebih setahun karena saya traveling kan. Nah itu bagi yang nggak bisa duduk di sana, nggak bisa ya duduk di lantai, bisa duduk di kursi menopang. Sana itu bagian dari orang ini, orang udah tua sebelah sana. Nah itu cara minta infaknya. Jadi cuman satu orang bawa ember, enggak. Biasanya kan ada yang ini bawa
apa namanya itu digeser. Di sini nggak boleh geser karena ada interaksi. Jadi mereka menyiapkan salah seorang petugas untuk minta infak. Semuanya, jadi kita harus pakai masker. Bisa buka juga sih, tapi gak enak. Kita harus, ini udah kesempatan ya kan, udah kesempatan banget bisa ini sholat, jadi jangan macam-macam lah, nanti ditutup sama pemerintah. So diam, saya sholat dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. Revenge, shouting, screaming is not the answer. The answer is to strengthen our iman. The answer is to be one unit, to unite our efforts. The answer is to respect each other. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. عباد الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى. Those who want to read, they can read from that exit, please. Guys, sudah selesai, alhamdulillah. Swear, apa ya, masih terharu saya sebenarnya. Soalnya bayang balik lagi ke masjid. Waktunya pulang. Ayo, udah keluar guys. Lumayan rame sih sebenarnya.
mudah-mudahan nggak ada perubahan aturan, jadi kita tetap selalu bisa sholat Jumat. Buset. Oh wow, what is going on? Mobil saya nih. Oh ya, kenapa ramai? Karena ini kan ronde kedua. Jadi yang di belakang saya ronde pertama karena nyampe baru. Segera masuk ronde kedua. Ya, lumayan ada banyak yang orang lokal sini yang beribadah. Tapi di sini kita semuanya low profile, maksudnya kita nggak akan apa namanya itu terlalu lu ini ya nggak juga sih. Di sini orang-orang lebih kalau kamu datang ke kita nanya Islam, nanya ini kita akan bantu. Tapi kalau kita yang apa namanya itu ngajak ayo ke sini. Kalau kita cuma ingin memperkenalkan is okay. Kalau topiknya bicara tentang agama, tapi kalau enggak ya kita di Inggris memang masyarakat Islam ya cuek-cuek aja. Karena kalau kita ngajak itu kita bakalan dimusuhi sama orang sini, sama non Muslim. Dan sama juga kayak kita kan kalau diajak mau ayo ke tempat ibadah saya misalnya, beribadah seperti saya, masuk ke agama saya, jangan kita dimusuhi. Jadi kita sibuk dengan diri kita aja. Tapi kalau mereka pengen tahu, mereka ingin berdiskusi, ya kita harus open, jelaskan. Oke guys, tadi udah selesai salat Jumatnya dan sampai ketemu Jumat berikutnya ya. Tapi saya nggak akan vlog Jumat terus kan. Ini karena pertama kali di Inggris dibuka masjid ya kan, walaupun aturannya tidak sesuai sebenarnya dengan ajaran kita sholat yaitu rapat. Yang penting niatnya kita, niatnya untuk melakukan sholat berjamaah dan melihat para muslim yang lainnya. Ada rumor juga sih sebenarnya di Inggris ini, ada komedian bilang ternyata pandemik ini adalah dari orang Islam. Kenapa? Karena merubah hampir mayoritas ini kan perilaku manusia ke arah Islam. Contoh, kita pakai masker di sini kan, katanya cadar. Nah, lu yang ini yang marah-marah sama orang pakai cadar, sekarang lu pakai cadar. Itu ketawa gua. Yang kedua, tempat-tempat maksiat ditutup. Kayak prop, tempat party, tempat alkohol, pokoknya tempat-tempat keramaian mayoritas itu ditutup. So alkohol juga katanya gitu. Itu yang bikin ini. Mungkin bisa jadi, who knows. Anyway, seperti saya bilang itu cuman komedi di TV Inggris. So guys, sampai ketemu lagi. Dan terima kasih sudah following saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.